saya tiba-tiba tadi tergelitik dengan satu pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, seandainya ya, ini seandainya nih, besok sebelum subuh, azan subuh kan jam 5 lewat 1 menit ya. Anggaplah kita ambil jam 5 lewat 5, jam 5 lewat 1. Jam 5 kurang 15 kita berduyun-duyun datang ke masjid ini. Nah, di depan pintu saya ketemu sama Komarullah, saya salam Komarullah, saya bilang, Komarullah, menjelang sholat subuh ini saya minta maaf, mudah-mudahan sholat kita diterima. Kaget kan? Buang tabiat orang tua nih, dalam hati dia mungkin kayak begitu. Betul ya? Sudah, kaget pertama. Masuk waktu zuhur. Zuhur jam 12 lewat 21. Jam 12 kita sudah hadir, datang berbondong-bondong ke masjid. Saya ketemu pula dengan bapak yang lain. Pak, ini menjelang sholat zuhur ini saya mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Begitu dengan sebelum asar, 10 menit sebelum asar saya temu orang lain lagi. Pak, menjelang sholat asar ini mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Begitu dengan setiap mau sholat minta maaf. Pertanyaannya, error nggak orang itu? Coba kira-kira kalau ada orang kayak begitu pada kita anggap error nggak? Itu dulu. Hah? Kita anggap error nggak? Error, Pak. Tapi saya balik, minta maaf kan bagus. Benar atau tidak minta maaf itu bagus? Salah atau tidak? Lalu kenapa kita anggap orang tadi error? Ada yang bisa jawab? Karena mengkhususkan minta maaf sebelum sholat. Di mana letak errornya? Ada yang bisa jawab lagi? Karena Rasul nggak nyuruh minta maaf setiap kali mau sholat, betul? Betul atau tidak? Begitu lewat celengan. Lewat celengan. Sebelum masuk celengan, mohon maaf ya lahir batin, saya mau bersedekah, mudah-mudahan sedekah kita diterima oleh Allah. Setiap kali mau bersedekah, mohon maaf lahir batin. Tadi setiap kali mau sholat, mohon maaf lahir batin. Ini setiap kali mau sedekah, mohon maaf lahir batin. Error nggak? Menurut kita, kalau ada orang kayak begitu. Sama dengan pertanyaan yang tadi. Mohon maafnya betul, nggak salah. Tetapi mengkhususkan mohon maaf untuk setiap kali kita mau beribadah harus ada petunjuk, betul ya? Nah, ini yang jadi masalah nih. Ada nggak petunjuk harus mohon maaf sebelum bulan puasa? Ada atau tidak? Perintah atau petunjuk atau contoh dari Rasulullah SAW untuk kita bermaaf-maafan lahir dan batin sebelum puasa. Bermaaf-maafannya salah atau benar? Benar, tidak ada yang salah. Tapi karena mau puasa kita bermaafan, itu jadi pertanyaan. Celakanya ustadz-ustadz pula yang ngajarkan dari mimbar-mimbar tarawih. Biasanya di malam-malam pertama ada 2 hadis palsu tuh yang disampaikan. Malam pertama 2, 3. Kalau enggak surga merindukan, kalau enggak jangan terima puasa orang yang tidak minta maaf. Hadis palsu. Kita harus berperan untuk menyampaikan ini, walaupun dengan gaya yang tidak menyalahkan. Jangan sekali-kali menyalahkan gayanya. Kita ajak untuk melakukan segala sesuatu yang betul-betul dituntun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis mohon maaf itu hadis yang dipalsukan. Hadisnya bukan kayak begitu. Hadis aslinya dipalsukan. Itu paling celaka itu. Rasul nyebut amin naik mimbar pertama, Rasul nyebut amin naik mimbar, naik tangga kedua, Rasul nyebut amin naik tangga ketiga. Bukan masalah meminta maaf untuk bulan puasa. Celaka orang yang masih punya orang tua atau salah satu dari keduanya, dan salah satu dari keduanya tidak membuat orang itu masuk surga. Amin.
dan selanjutnya berkenaan dengan puasa, keluar dari puasa tapi dosa masih numpuk, berkenaan dengan jihad fisabilillah. Itu hadisnya. Bertepatan pula ini dengan judul yang kita pelajari menjelang Ramadan ini. Kadang-kadang kita tidak langsung, kita ikut-ikutan pula di di medsos. Pak, kita berperan untuk mencerdaskan umat Islam, tentu dengan cara yang paling bijaksana sebisa kita. Kalau kita sudah berusaha bijak, kita masih tetap di persona non grata kan, artinya masih tetap dimusuhi, dibenci, ya itu sudah risiko di dalam Islam. Karena memang badal Islamu ghariban, Islam itu dimulai gharib, aneh. Di antara anehnya adalah seperti perkataan orang-orang musyrik, ada ratusan Tuhan aja di sekeliling Ka'bah, nggak cukup, ini kok Muhammad cukup hanya dengan satu Tuhan. Nah itu menurut mereka aneh.